Hari ini aku udah ngapain aja ya? Rasanya capek banget. Aduh, tapi kok dipikir-pikir lagi gak ada yang selesai sih. Cuman muter-muter doang. Aduh, kenapa nih? Kayaknya gara-gara pandemi deh, jadi semuanya terbatas. Kamu ngerasain hal yang sama gak? Hayo ngaku, iya gak? Tapi apa sih yang perlu dibenahin? Yaudah, kita simak BK Teladan Podcast aja yuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK Teladan Podcast kali ini bersama dengan Bu Lintang Robbani. Lama banget rasanya ya gak ketemu anak-anak nih. Terakhir kapan ya? Pas vaksinasi. Paling ya kalau pas ada agenda bareng aja ya, ketemu di sekolah, diskusi terbatas, ada program bareng. Kerasa banget udah 2 tahun ini ya. Wow, 2 tahun, it's been a long time. Kerasa ya, selama ini loh, udah ngelewatin apa aja nih anak-anak selama 2 tahun. Ada yang tahun lalu SMP, terus sekarang udah jadi anak SMA. Kemudian ada yang awalnya siswa baru, sekarang udah jadi aktivis kan. Terus yang dulu aktivis sekarang adiknya udah 2. Iya, kelas 12 dan bentar lagi fokus untuk meraih di jenjang selanjutnya. Nah, banyak ya tahap-tahap ataupun kejadian yang terjadi selama 2 tahun ini. Ada juga tuh yang malu-malu buat lomba, tapi kemarin barusan juara. Wow, keren banget. Tapi nak, ada gak sih yang ngerasain juga terjebak, gak ada peningkatan, tiba-tiba udah 2 tahun aja. Wah, gimana tuh? Kayaknya kita perlu playback lagi deh. Apa aja yang dilakuin, kok ngerasa stuck gitu ya? Bener banget Bu, aku tuh ngerasa hidupku tuh capek. Banyak hal yang aku kerjain tapi kok rasanya gak ada yang berhasil ya, gak ada yang menghasilkan gitu Bu. Kayaknya tuh emang pola hidupnya yang lamban, atau akunya yang gak nyadar-nyadar sih Bu. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu gak? Baik nak, di fase itu tadi tidak sedikit yang merasakan hal serupa. Artinya banyak yang merasakan ya. Bahkan ibu pernah juga loh. Dari sini kita belajar, ada produktif dan unproduktif. Coba kita tengok lagi ya. Oke, sekarang kita coba relax, mengingat-ingat apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Minimal kemarin lah, kalian udah ngapain aja. Nah, dari kondisi mental yang berbeda ini, kita punya latar belakang mental yang berbeda-beda, muncul beragam karakter manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bu, gimana kita mau mewujudkan mimpi, meraih tujuan kalau saya tuh kayak ngerasa stuck terus gitu. Ada yang ngerasa gitu juga? Nah, itu dipengaruhi oleh kondisi mental yang berbeda. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ada yang merasa playing victim, menganggap dirinya adalah korban, kemudian sikap yang dimunculkan tuh blaming, menyalahkan, terus merasa kendor dengan segala tujuannya. Akhirnya godaan untuk muncul habit yang buruk atau habit yang tidak baik pun muncul. Misal nih, kalau belajar nih, kalian kan siswa ya, pandemi kok, masih pandemi, aku kan telat gak apa-apa, pasti nanti dikasih toleransi. Aku kesiangan tuh gak apa-apa kok, pasti nanti bapak ibu guru ngerti. Tapi kalau ini
terjadi berkepanjangan, tentu dampaknya adalah kepada karakter kita sendiri nih. Oh, nanti jadi suka menggampangkan sesuatu, menyepelekan, bahkan blaming. Ada lagi nggak? Aku tuh biasanya rajin bu siswanya kalau di sekolah, kalau kita sekolah normal gitu. Tapi karena nggak ke sekolah tuh aku jadi males gitu. Rasanya jadi nggak ada yang support. Terus akhirnya ya itu tugas juga cuma numpuk doang akhirnya bu. Tapi kalau dipikir-pikir aku juga yang rugi ya. Bener banget nak. Sekarang kita coba lihat tipe 2. Dia berada dalam kondisi rumah yang gak kondusif gitu ya, tapi dia coba komunikasi dengan orang tuanya untuk support dia di jam sekolah, di jam belajar gitu. Saatnya dia belajar, kalau selesai belajar nanti dia akan bantuin orang tuanya, ngebantu adeknya, ngajarin adeknya gitu. Memang awalnya gak mudah bagi si tipe 2 ini, kita belajar di tipe 2 ya. Tapi akhirnya dia paham, yang ngerasain pandemi ini tuh gak cuman aku gitu, gak cuman dia, tapi guruku juga, orang tua juga, adik juga, bahkan teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan kondisi yang sama. Nah, justru ini adalah peluang untuk bisa lebih dekat dengan orang tua karena orang tua WFH dan kalian belajar dari rumah. Terus apalagi peduli dengan ngajarin ilmu ke adik, dan kita jadi lebih pinter karena diasah lagi kemampuan kita. Kemudian pandai kerjaan rumah, bisa beres tugas sekolahnya. Karena ketika kalian membereskan tugas sekolah dengan amanah-amanah yang lain, di sini anak-anak belajar yang namanya manajemen waktu, ya nggak? Kalian belum bisa membantu orang lain ketika tujuan diri sendiri aja masih kelabakan. Gitu simpelnya. Produktivitas kita terbatas juga gitu, karena kita belum bisa menerima keadaan dan pikiran kita masih blaming, belum fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Seperti itu analoginya nak. Terus maksudnya gimana bu? Nah, artinya kita perlu berdamai dulu menerima kondisi sekarang sehingga kita bisa memilih untuk lebih produktif lagi. Sebenarnya bisa kalau belajar dari rumah terus kalian hanya menghabiskan waktunya dengan ngegame all day gitu, kemudian apalagi nonton serial drama sampai berepisode-episode, kemudian tugas dibiarkan menumpuk, tidak ada penyelesaian, itu juga bisa. Tapi faktanya nanti akan berpengaruh kepada masa depan kita gitu nak. Apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh kepada 5-10 tahun ke depan. Bukan hari ini ngunduhnya, bukan hari ini memanennya, tapi masa depan. Mau jadi masa depannya seperti apa, tergantung yang kita lakukan hari ini. Nah, kita jadi tahu ya bedanya tipe 1, tipe 2, orang yang sudah mulai menerima dan belum. Tapi kita juga bisa melihat loh, nah, bisa jadi orang tipe 2 tadi itu tuh juga pernah mengalami fase tipe 1. Terus dia akhirnya sadar bahwa kalau kita hanya menyalahkan keadaan, kita akan merasa jadi korban terus. Kemudian yang jadi apa? Kita juga rugi sendiri gitu. Sampai akhirnya kita bisa kehilangan kesempatan atau mau coba untuk belajar mengambil peran dan untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Akhirnya dia mengambil kepada fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, sehingga kita menerima ini, kemudian menghadapi apa sih kira-kira peran yang bisa aku lakukan. Oke, aku ya tetap belajar, aku tetap bisa membantu orang tua, dan di sini aku memang tertantang dengan manajemen waktu yang lebih ekstra. Karena kita itu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk pandemi ini datang suddenly happen. Semuanya berasa ke restart ya, dari mulai pengusaha, orang tua, anak-anak juga, adik-adik kalian yang mau masuk TK nggak jadi karena cuti gitu ya, ngerasanya kayaknya mending sekolahnya cuti dulu gitu. Ada juga bahkan bapak ibu guru yang merasakan hal yang sama juga nak.
Tidak sedikit dari Bapak Ibu guru yang tertatih-tatih juga untuk belajar lagi dari dunia nyata ke dunia maya gitu, dari luring ke daring. Tapi kalau kita fokus menyalahkan keadaan, nanti anak-anak gak bisa belajar dong. Gimana dong? Yang rugi siapa? Nah itulah dia, pada saatnya nanti anak-anak juga akan paham, keputusan kita juga akan memberi impact, memberi dampak untuk orang lain. Nah, tapi sekarang masanya kalian, masanya anak-anak untuk sadar bahwa keputusan yang kalian buat hari ini ya memberi efek, memberi dampak untuk kalian sendiri. Sekarang fokus dulu ke diri sendiri. Yang penting kita beresin dulu nih diri sendiri. Caranya gimana? Setelah kita menerima, yang pertama tadi menerima kondisi gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kita lihat lagi nih, apa sih goals yang pernah kita pikirkan, kemudian belum sempat tulis itu. Goalsnya ditulis, dan dari goals itu tuh kita coba mengevaluasi kira-kira kalau kita masih dengan habit yang sama, apakah bisa membuat tujuan kalian tercapai gitu. Misalnya gini, anak-anak pengen banget jadi menteri ESDM karena pengen meratakan jaringan listrik ke seluruh penjuru negeri gitu. Apalagi kalau pandemi sekarang ini kan tidak sedikit yang tertantang gak bisa belajar daring karena gak ada jaringan listrik ya. Akhirnya anak-anak pengen banget gitu jadi menteri ESDM. Dengan kebiasaan yang kalian lakukan sekarang, masih menunda-nunda, masih menyalahkan, bahkan menyepelekan amanah, tugas gitu, kira-kira terwujud nggak? Nah, kalian jawab sendiri ya. Nah, makanya kita perlu langkah yang ketiga nih. Kita tulis good and better. Maksudnya gimana, Bu? Jadi, good itu adalah tulis kebiasaan yang sudah anak-anak lakukan selama ini dan itu mendukung terwujudnya tujuan kalian di masa depan. Misalnya gini, Bu, saya tuh orangnya selalu tepat waktu dan menurut saya tuh bagus banget untuk tujuan saya ke depannya. Jadi saya bisa mengatur waktu dan bisa tepat waktu, akhirnya saya nggak ngerugiin orang lain. Oke, good. Itu kita tulis ya, tepat waktu. Kemudian yang kedua apa? Bertanggung jawab. Saya tuh kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, dikasih tanggung jawab kepanitiaan, dikasih project, ketika saya bilang iya, berarti saya benar-benar all out untuk menuntaskan tanggung jawab itu. Oke, berarti itu masuk ke good ya, bertanggung jawab. Kemudian better. Apa sih yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi gitu? Nah, kebiasaan apa nih yang belum muncul dalam diri kalian tapi mau dimunculkan? Bu, saya tuh masih belum mandiri deh. Bangun tidur tuh masih habis bangun terus saya langsung pergi gitu. Belum diberesin tempat tidurnya gitu. Nah, boleh mulai sekarang saya mau belajar mandiri. Oke, gitu ya. Kemudian apa lagi? Saya mau belajar disiplin, Bu. Disiplin dengan apa yang kalau misalnya saya habis melakukan sesuatu ya dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian apa lagi? Misalnya habis sholat ya diberesin sajadahnya. Misalnya kalau habis makan dicuci piringnya, bahkan nyuciin piring adiknya sama orang tuanya juga bisa. Nah, kita belajar yang namanya disiplin dengan apapun yang kita lakukan. Jadi fokus dengan apa yang kita mau perbaiki dan dimulai dari hari ini, terus dicicil tiap hari gitu. Nah, pelan-pelan gitu. Tapi saran ibu adalah ketika membentuk kebiasaan baru ini minimalnya tuh butuh sekitar 3 bulan untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi kita fokus dulu nih kepada satu kebiasaan yang mau kita perbaikin. Oke, Bu, saya nggak mau jadi prokrastinator yang suka ngerjain di akhir-akhir deadline. Saya mau ngerjain itu tuh kalau lagi ada tugas langsung aku kerjain setelahnya itu, Bu, setelah ada pelajaran atau pokoknya harus diselesai di jam ini gitu. Nah, boleh tuh belajar selama 3 bulan tidak menjadi prokrastinator atau deadlineer ya gitu boleh. Jadi kita fokus tuh langkah yang ketiga,
langkah yang keempat adalah fokus ya. Langkah keempat kan bener ya. Fokus dengan apa yang kita tadi mau perbaiki dulu. Setelah selesai gini udah bagus terbentuk kebiasaannya, kita tingkatkan lagi kebiasaan apa yang mau ditingkatkan. Bangun pagi Bu. Nah itu juga bisa tuh. Karena ketika kita bangun pagi juga akan memengaruhi mood kita. Beda loh kalau bangunnya kesiangan sama bangun pagi. Kamu merasakan sendiri karena nah seperti itu anak-anakku semuanya. Setelah itu kalian juga perlu menemukan circle untuk bisa support each other, bisa saling support. Aku mau belajar untuk memperbaiki diri biar bangun pagi, tolong dong aku dibangunin tiap pagi gitu-gitu. Pokoknya kalau aku nggak bangun, aku harus bangun misalnya. Jadi kita perlu membangun circle untuk mendukung kebiasaan kita. Kalau nanti aku kesiangan, tolong aku dibangunin ya. Pokoknya kalau aku lalai, tolong ya, kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk membangun circle itu dan kita perlu komitmen dengan apa yang mau kita ubah. Jadi kita sama-sama belajar nak. Di usia ibu pun juga masih memperbaiki habit-habit, masih mencoba untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kok. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oke? Nah, kita bahas banyak banget ya di kesempatan hari ini. Kesempatan hari konten ini ya maksud ibu. Gimana cara kita untuk bisa menerima keadaan? Ternyata produktivitas dan juga unproductivity itu dimulai dari penerimaan kita tentang keadaan. Setelah kita berdamai, kita bisa merencanakan mau seperti apa kita ke depannya, tujuan, dan di breakdown atau kita coba untuk membuat poin-poin penting. Kira-kira kebiasaan apa nih yang bisa mendukung kita untuk mewujudkan hal-hal yang lebih baik lagi dan memberikan impact gitu, impactful for our future gitu, oke? Nah, sampai di sini podcast kita untuk kesempatan ini. Kalau anak-anak merasakan, Bu, saya kayaknya masih belum bisa berdamai, saya masih bertubi-tubi Bu, ujian datang, kemarin saya kena COVID, kemudian keluarga saya juga kena juga, bahkan ada yang ya kejadian-kejadian yang unpredictable dan itu sangat-sangat membuat saya down gitu. Nah, kalian bisa sharing kepada guru bimbingan dan konselor kalian masing-masing. Caranya gimana? Sudah kunjungi Instagram @bk_teladan? Sudah ya? Kalau sudah, di sana di profile bio ada link bit.ly/bkonline. Nah itu diklik aja, nanti anak-anak bisa tuh mengisi assessment. Assessmentnya tujuannya apa sih? Untuk anak-anak mengisi dulu apa sih yang dirasain, di breakdown sejelas-jelasnya, kemudian dipilih konselor yang mengampu kelas anak-anak. Setelah itu nanti confirm di nomor konselor masing-masing. Seperti itu caranya, biar nanti segera dibantu. Dan jangan lupa untuk selalu fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan untuk membuat mental kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih damai dalam menghadapi segala hal. Oke? Jangan lupa untuk selalu enjoy your life, enjoy your moment, dan selamat belajar, bertumbuh setiap hari. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.